Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Di pagi ini kami datang padamu ya Bapa, mengucap syukur karena Engkau telah memberi kami kesempatan memasuki hari ini. Ajarlah kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan di pagi ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema hari ini, Selasa 19 Juli 2022 adalah menerima Yesus di rumah, dengan bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38b. Demikian firman Tuhan, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut ini. Siapakah yang menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya? Yang menerima Yesus dan murid-murid di rumah adalah Marta. Siapakah yang dimaksud Marta di sini? Nama ini berasal dari kata Aram artinya ibu. Marta ialah kakak dari Maria yang mengurapi Tuhan Yesus tak lama sebelum kematiannya dan yang duduk dekat kaki Yesus. Matius 26 ayat 6, Lukas 10 ayat 38. Marta juga kakak dari Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Yohanes 11. Apakah yang terjadi ketika Tuhan berada dalam rumah tangga kita? Dalam perjanjian lama, kita kenal yang namanya tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Selain itu juga merupakan tanda kehadiran Allah di antara umat Israel. Kehadiran tabut perjanjian Allah dalam konteks keluarga diceritakan dalam 2 Samuel 6 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dalam perjanjian baru, Allah hadir dalam inkarnasinya di dalam Yesus Kristus. Kehadiran Yesus dalam keluarga terjadi, misalnya di perkawinan yang di Kana. Yesus menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga dengan cara mengadakan mukjizat air berubah menjadi anggur. Yesus juga menyembuhkan mertuanya Petrus di rumahnya Simon Petrus. Yesus juga pergi ke rumah Zakeus. Yang terjadi adalah Zakeus bertobat dan ia serta sisi rumahnya diselamatkan. Berarti Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga itu mau memberkati kita dengan kuasa dan mujizat serta keselamatan bagi seisi rumah kita. Benar sekali. Bagaimana dengan konteks Yesus dan murid-muridnya yang datang ke rumah Marta? Konteks perjalanan Yesus dan murid-muridnya adalah Yesus hendak pergi ke Yerusalem untuk menggenapi kehadiran dirinya di bumi, yaitu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun dalam perjalanan, Yesus tiba di sebuah kampung dan singgah ke rumahnya Marta. Dengan demikian, ayat ini hendak mengajarkan kita pada 3 hal penting. Yang pertama, Tuhan Yesus mau hadir dalam tiap-tiap keluarga. Inisiatif Yesus ini dimotivasi oleh kasih-Nya yang mau menyelamatkan manusia dari dosa dan hendak memberikan hidup kekal serta membahagiakan tiap-tiap keluarga Kristen. Kedua, Tuhan Yesus merindukan kita membuka pintu rumah dan pintu hati kita menerima kehadirannya. Membuka pintu rumah artinya kita mengadakan ibadah dalam rumah kita. Membuka hati artinya menerima Yesus dengan sikap hati percaya, tulus, murni, dan dengan kerendahan hati. Yang ketiga, Tuhan Yesus memang kini tidak hadir secara fisik, namun Yesus hadir dan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, puji-pujian rohani,
atau bisa juga dalam bentuk segala perkara untuk menunjukkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pelajaran apakah yang kita peroleh untuk kita lakukan? Pertama, menerima Yesus hadir di dalam hati dan pikiran kita. Kedua, mengadakan ibadah dalam keluarga dan aktif beribadah. Ketiga, mengajak orang untuk membuka pintu hati dan rumahnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui ibadah di gereja, karena Yesus hadir untuk memberkati mereka dengan kuasa, kasih dan kebenarannya, serta keselamatan. Amin. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, konsel, jemaat, teman, agar mereka memberi diri untuk hidup mengalami Kristus dalam rumah tangga masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Terima kasih Engkau hadir dalam setiap musim hidup keluarga kami, sehingga Engkau hadir mencurahkan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Meskipun situasi pandemi masih belum pulih total, biarlah umat-Mu tetap setia dan rajin beribadah untuk berjumpa dengan Engkau ya Allah. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga yang mengikuti renungan hari ini. Kami berdoa dengan kuasa kehadiran-Mu ya Yesus, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka yang sakit. Tolonglah umat-Mu yang sedang berjuang memulihkan perekonomian mereka. Begitu pula anak-anak kami yang sudah mulai bersekolah, berkatilah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.